Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Ramadhania dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang diabetes mellitus pada sistem ekskresi. Diabetes mellitus adalah kumpulan gejala penyakit yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin yang dapat dilatar belakangi oleh kerusakan sel beta pankreas dan resistensi insulin. Apabila hormon insulin yang dihasilkan oleh sel beta pankreas tidak mencakupi untuk mengubah glukosa menjadi sumber energi bagi sel, maka glukosa tersebut akan tetap berada dalam darah dan kadar glukosa dalam darah akan meningkat sehingga timbullah penyakit yang dinamakan dengan diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Diabetes mellitus disebut kencing manis karena pada penderita diabetes, air seni atau air kencingnya manis karena mengandung glukosa. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronik dan mengganggu metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan elektrolit. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis atau penyakit gula adalah penyakit yang menghasilkan jumlah gula glukosa dalam aliran darah lebih tinggi dari normal 70-100 mg per desiliter. Diabetes terjadi sebagai akibat dari kurangnya atau tidak cukupnya produksi insulin, suatu hormon yang membantu glukosa masuk ke dalam sel-sel. Dalam diabetes tipe 1, sel-sel pankreas yang memproduksi insulin dirusak sehingga insulin tidak diproduksi. Pada diabetes tipe 2, pankreas dapat memproduksi insulin setidaknya pada awalnya, tetapi sel-sel tubuh melawan insulin menyebabkan tubuh harus memproduksi insulin ekstra supaya glukosa masuk ke dalam sel-sel. Bila pankreas tidak bisa lagi menghasilkan cukup insulin untuk menjaga kadar glukosa darah normal, diagnosa diabetes ditegakkan. Nah, selanjutnya ada fungsi insulin, hormon pankreas. Yang pertama yaitu mendorong penyerapan gula lewat dinding usus ke dalam darah. Yang kedua, mendorong gula masuk ke dalam sel. Yang ketiga, mendorong proses pembentukan energi. Yang keempat, bila glukosa terlalu banyak dalam darah, insulin mendorong penyimpanan glukosa, glikogen di hati dan sel otot. Selanjutnya ada fungsi hormon insulin. Yang pertama itu merangsang penyerapan glukosa dan pembentukan lipid. Yang kedua, menghambat pemecahan lipid, protein, dan glikogen, menghambat pembentukan glukosa melalui gluconeogenesis dan ketogenesis. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Ketika kita makan, pankreas melepaskan hormon insulin yang memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Insulin membantu mengontrol kadar gula darah glukosa dalam tubuh. Caranya dengan memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi glikogen di sel otot, trigliserida, dan sel lemak, dan mengubahnya di sel hati. Hipersulinemia, kelebihan hormon insulin adalah produksi insulin yang berlebihan berlangsung menahun sehingga menyebabkan kerusakan sel-sel beta di pankreas. Pada kondisi ini, produksi insulin akan menurun dan kadar glukosa darah menjadi naik, selalu di atas normal, dan inilah yang disebut diabetes. Kadar glukosa darah tinggi atau rendah ditandai dengan perasaan lapar sepanjang waktu, perasaan lelah dan atau depresi, kenaikan berat badan, penumpukan lemak visceral, yaitu jenis lemak yang ditemukan di sekitar organ dalam tubuh. Penumpukan glukosa dalam darah, hiperglikemia, dapat menyebabkan komplikasi seperti kerusakan ginjal dan saraf serta masalah pada mata. Sedikit glukosa dalam darah, hipoglikemia, dapat membuat kita merasa lelah, mudah marah, bingung, hingga kehilangan kesadaran alias pingsan. Bila insulin dalam darah tidak cukup, sel-sel tubuh akan mulai kelaparan. Insulin yang tidak cukup berarti glukosa tidak dapat dipecah dan artinya sel tidak dapat menggunakannya. Akibatnya, lemak mulai dipecah untuk membuat energi. Proses tersebut kemudian mengakibatkan penumpukan bahan kimia yang disebut keton. Keton yang menumpuk dalam darah dan urin sangat berbahaya karena mampu memicu kondisi ketoasidosis pada penderita diabetes. Gejalanya sering buang air kecil selama 1 atau beberapa hari, sakit perut, merasa sangat haus dan lelah, muntah, sesak nafas, denyut jantung naik, pusing, mengantuk, hingga kehilangan kesadaran. Diabetes mellitus. Penyakit ini di mana kadar gula darah menjadi terlalu tinggi akibat ketidakmampuan tubuh untuk memecah glukosa menjadi energi.
Glukosa tidak bisa diubah karena jumlah insulin dalam tubuh tidak cukup atau insulin yang dihasilkan tidak bekerja dengan benar. Insulin adalah salah satu hormon penting dalam tubuh. Tanpa hormon insulin, sel-sel akan kekurangan energi dan harus mencari sumber tenaga alternatif. Akibatnya, komplikasi yang mengancam jiwa bisa terjadi. Contohnya, 1. Insulinoma, yaitu tumor kecil di pankreas hingga membuat produksi insulin menjadi berlebihan. Yang kedua, sindrom metabolik, yaitu sekelompok faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan masalah kesehatan lain seperti stroke dan diabetes. Keadaan di mana insulin tidak bekerja menurunkan kadar gula darah atau disebut resistensi insulin juga dapat meningkatkan resiko sindrom metabolik. Resistensi insulin menyebabkan kadar gula darah tinggi. Lalu yang ketiga, sindrom ovarium polikistik atau POCS. Kondisi umum yang mempengaruhi kerja ovarium, PCOS, terkait dengan kadar hormon abnormal dalam tubuh sehingga termasuk tingginya tingkat insulin. Banyak wanita dengan PCOS ternyata juga mengalami resistensi insulin akibat tubuh memproduksi insulin lebih banyak lagi. Lalu ada klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama itu tipe 1, diabetes mellitus tergantung insulin. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemia puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Lalu tipe 2 diabetes mellitus tidak tergantung insulin. Pada diabetes tipe 2 terdapat masalah resistensi insulin dan gangguan insulin. Normalnya insulin akan terikat oleh reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut terjadi suatu reaksi metabolisme glukosa dalam sel. Resistensi ini disertai penurunan reaksi-reaksi intrasel sehingga insulin tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Lalu ada diabetes gestasional. Pada diabetes jenis ini terjadi pada wanita selama kehamilan yang disebabkan oleh hormon yang disekresikan plasenta dan menghambat kerja insulin. Lalu selanjutnya ada perbedaan dari setiap jenis diabetes mellitus. Pada DM tipe 1, yang pertama itu ada sel pembuat insulin rusak, yang kedua mendadak berat dan fatal, 3 umumnya di usia muda, 4 insulin absolut dibutuhkan seumur hidup. Yang kelima bukan keturunan tapi autoimun. Lalu pada DM tipe 2, yang pertama itu terdapat paling banyak, yang kedua faktor keturunan positif, yang ketiga muncul saat dewasa, keempat diawali kegemukan, 5 insulin tidak absolut dibutuhkan, 6 komplikasi penyakit jantung koroner, gagal ginjal, gagal jantung, gangguan saraf mata, dan lain-lain. Lalu kencing manis pada kehamilan. Yang pertama muncul saat hamil muda tapi akan normal setelah persalinan. Yang kedua resiko pada ibu saat sama dengan fatal. Risiko pada janin sama dengan cacat bawaan atau mati, perlu insulin sementara, risiko menjadi DM di kemudian hari. Untuk DM tipe lain, yang pertama itu kekurangan kalori dan protein jangka panjang, yang kedua umumnya kurus, ketiga insulin dibutuhkan absolut, yang keempat faktor keturunan negatif. Selanjutnya ada batas normal gula darah. Yang pertama itu gula darah sewaktu yaitu kurang dari 200 mg per desiliter. Bila kadar gula darah sewaktu mencapai angka 200 mg atau desiliter dan diikuti dengan gejala khas diabetes seperti sering kencing, sering merasa haus, sering merasa lapar, dan gejala lainnya, maka Anda dikategorikan menderita penyakit diabetes. Lalu yang kedua, gula darah puasa yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Bila kadar gula darah puasa menunjukkan angka di atas 126 mg per desiliter, maka ini masuk kategori menderita diabetes. Kadar gula darah puasa yang menunjukkan angka 100-126 mg per desiliter, maka orang yang bersangkutan digolongkan dalam prediabetes atau pradiabetes. Agar tidak menjadi diabetes, maka orang itu harus melakukan perubahan gaya hidup dan pola makan. Ketiga, gula darah 2 jam setelah makan, kurang dari 140 mg per desiliter. Bila gula darah 2 jam setelah makan berada di atas 20 mg per desiliter, maka yang bersangkutan digolongkan menderita diabetes. Bila hasil tes menunjukkan angka antara 140 sampai 200 mg per desiliter, maka ia masuk dalam kategori pradiabetes dan harus melakukan perubahan gaya hidup dan pola makan untuk mencegah penyakit diabetes. Keempat, HbA1c yaitu kurang dari 5,7%. Apabila angka indikator HbA1c menunjukkan di atas 6,5%, maka yang bersangkutan termasuk
menderita diabetes, sedangkan angka di antara 5,7% sampai 6,5% yang bersangkutan masuk ke kategori pra-diabetes dan harus melakukan perubahan gaya hidup dan pola makan untuk mencegah penyakit diabetes. Selanjutnya, etiologi diabetes mellitus. Pada DM tipe 1, pertama, faktor genetik terjadi pada individu yang memiliki HLA, human leukosit antigen, yang merupakan kumpulan gen yang bertanggung jawab atas transplantasi dan proses imun. Kedua, faktor lingkungan, virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta, masih dalam proses penelitian. Ketiga, faktor imunologi terdapat respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan yang dianggap seolah-olah sebagai jaringan asing. Pada DM tipe 2, pertama, faktor genetik memegang peran dalam proses terjadinya resistensi insulin. Kedua, faktor usia. Resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. Ketiga, obesitas. Berkaitan dengan resistensi insulin maka kemungkinan besar terjadi gangguan toleransi glukosa, merokok, tekanan darah, obesitas, tinggi lemak, dan kolesterol. Selanjutnya ada faktor risiko. Nah, faktor risiko untuk diabetes tipe 1 meliputi 1, riwayat keluarga. Ketika seorang sanak famili, orang tua, anak, saudara kandung memiliki diabetes, risiko mengembangnya diabetes tipe 1 adalah sekitar 10-15%. Maka kemungkinan gen sedang diselidiki. Banyak kemungkinan. Yang kedua, paparan protein susu sapi. Konsumsi susu sapi pada anak usia dini telah diselidiki sebagai faktor penyebabnya. Lalu yang ketiga, interaksi virus pada janin dan pada masa kecil berat lahir lebih besar dari 4,49 kg. Yang keempat, preeklamsia, tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Yang kelima, dilahirkan oleh seorang ibu yang lebih tua dari 25 tahun. Untuk faktor risiko untuk diabetes tipe 2 meliputi 1, riwayat keluarga diabetes tipe 2 pada keluarga tingkat pertama, orang tua, anak, saudara kandung, atau yang kedua, paman, bibi, kakek, nenek, cucu, keponakan. Yang kedua, usia yang lebih tua. Yang ketiga, obesitas perut. Yang keempat, sejarah diabetes gestasional. Yang kelima, adanya hipertensi dan kolesterol tinggi, ras, dan etnis. Demikian penjelasan tentang diabetes mellitus yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan, yaitu jelaskan secara patofisiologis keterkaitan antara resistensi insulin dan obesitas pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes di mana didapatkan jumlah insulin yang kurang atau pada keadaan resistensi insulin, meskipun insulin ada dan reseptor juga ada, tetapi karena ada kelainan di dalam sel itu sendiri, pintu masuk sel tetap tidak dapat terbuka, tetap tertutup hingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel untuk dibakar atau metabolisme. Akibatnya glukosa tetap berada di luar sel hingga kadar glukosa dalam darah meningkat. Insulin yang dikeluarkan oleh sel beta tadi dapat diibaratkan sebagai anak kunci yang dapat membuka pintu masuknya glukosa ke dalam sel. Kemudian di dalam sel glukosa itu dimetabolismekan menjadi tenaga. Bila insulin itu kerjanya tidak baik seperti dalam keadaan resistensi insulin DM tipe 2, maka glukosa tak dapat masuk ke dalam sel dengan akibat kadarnya di dalam darah meningkat. Dalam keadaan seperti ini, badan akan menjadi lemah karena tidak ada sumber energi dalam sel. Diabetes mellitus tipe 2 adalah kelainan yang heterogen dengan preferensi yang sangat bervariasi di antar kelompok etnis. Patogenesis diabetes mellitus tipe 2 ditandai dengan adanya resistensi insulin, perifer gangguan hepatic glucose production atau HGP, dan penurunan fungsi sel beta yang akhirnya akan menuju ke kerusakan total sel beta. Pada stadium pradiabetes, mula-mula timbul resistensi insulin yang kemudian disusul oleh peningkatan sekresi insulin untuk mengkompensasi resistensi insulin itu agar kadar glukosa darah tetap normal. Lama-lama, sel beta akan tidak sanggup lagi mengkompensasi resistensi insulin hingga kadar glukosa darah meningkat dan fungsi sel beta makin menurun. Saat itulah diagnosis diabetes ditegakkan, sehingga penurunan fungsi sel beta itu berlangsung secara progresif sampai akhirnya sama sekali tidak mampu lagi mensekresi insulin. Suatu keadaan menyerupai diabetes tipe 1. Kadar glukosa darah makin meningkat. Penyebab resistensi insulin pada DM tipe 2 sebenarnya tidak begitu jelas, tetapi faktor-faktor yang banyak berperan adalah 1. Obesitas terutama yang bersifat sentral. 2. Diet tinggi lemak dan rendah karbohidrat. 3. Kurang gerak badan. 4. Faktor keturunan.
Faktor resistensi insulin ini sebenarnya sudah mencakup ketiga faktor di atas, karena baik glukotoksisitas maupun lipotoksisitas dan penumpukan amyloid semuanya disebabkan oleh resistensi insulin. Akhir-akhir ini, terutama sejak Riven mencetuskan ide sindrom X tahun 1998, banyak sekali pihak yang mengemukakan apa yang disebut sindrom metabolik atau sindrom resistensi insulin, yang pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan sindrom X, hanya berbeda mengenai mana yang lebih dulu timbul, resistensi lebih dulu atau obesitas yang lebih dahulu yang menyebabkan sindrom itu. Hingga timbul bermacam-macam definisi sindrom metabolik. Tapi ada yang ambil jalan tengah atau kompromi dengan tidak melihat yang lebih dahulu timbul, tapi menyebutkan semua faktor resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan diabetes. Ini yang disebut CMR atau cardiometabolic risk, yang mencakup faktor lama seperti dislipidemi, hiperglikemia, hipertensi, dan rokok, ditambah dengan faktor yang baru muncul belakangan ini, terutama dengan berkembangnya ilmu biologi molekular. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.